BUMN dikorupsi tetapi laporannya rugi di mana-mana, maka pemerintah hendaklah merampas asetnya para koruptor. Pecat Erick Thohir, bubarkan DPR RI. Karena selama ini DPR RI jelas-jelas telah menolak rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Sedangkan Erick Thohir yang jelas-jelas menjadi Menteri BUMN yang tidak mampu untuk memperbaiki BUMN yang rugi, maka hendaklah Erick Thohir mengundurkan diri. Erick Thohir kan diangkat menjadi Menteri BUMN tahun 2019 era Jokowi. Kemudian sampai masa akhirnya Jokowi, Erick Thohir selesai menjadi Menteri BUMN tahun 2024. Kemudian diangkat lagi oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, ternyata BUMN ini rugi di mana-mana. Bahkan Garuda saja rugi sampai sekarang. Coba bayangkan nih, kalau Garuda saja rugi, ini kan aneh. Anehnya di Indonesia itu mengapa sih badan usaha milik negara selalu rugi? Sedangkan usaha-usaha milik swasta di mana-mana itu untungnya besar-besar. Jadi perusahaan-perusahaan swasta di mana-mana untung gede, untungnya besar-besaran. Nah, sedangkan perusahaan-perusahaan yang milik negara kok rugi besar-besaran di mana-mana, sehingga selalu memberatkan kepada negara. Lah kalau BUMN yang diharapkan bisa menyokong, membantu APBN, tapi ternyata memberatkan negara, lalu bagaimana? Ini uangnya kemana sebenarnya? Apakah memang benar-benar rugi, ataukah memang uangnya itu dijadikan bancaan, dikorupsi di mana-mana, tetapi laporannya rugi? Nah, seolah-olah rakyat Indonesia itu bodoh semua, seolah-olah. Sehingga setiap tahun kita dilapori BUMN, badan usaha milik negara. Contohnya nih ya kan, Garuda Indonesia dari dulu sampai sekarang rugi terus, kan aneh ya kan? Aneh, makanya orang Indonesia ada yang mendirikan maskapai penerbangan Indonesian Airlines, tapi didirikan di Singapura. Coba bayangkan, itu orang Aceh, ya kan? Ini kan aneh. Di Indonesia itu aneh. Garuda yang sekelas itu dilaporkan selalu rugi. Sebenarnya ayo coba dijawab orang Indonesia, rugi beneran ataukah memang uangnya ini digarap oleh para bajingan-bajingan? Coba dibayangkan. Ini baru Garuda, belum lagi PT Krakatau Steel. PT Krakatau Steel itu yang ada di Cilegon, itu juga rugi terus. Banyak sekali BUMN yang rugi, apalagi kalau Pertamina. Pertamina ini Masya Allah ya kan. Kemudian PLN yang diharapkan selalu menyumbang kepada uang negara. Perusahaan listrik negara ini kan perusahaan. Nah, setiap orang kan punya ya kan, punya listrik. Coba bayangkan. Kita bayangkan dulu bagaimana kita misalnya memiliki suatu perusahaan yang setiap rumah itu memakai perusahaan kita, setiap rumah nih. Coba kita bayangkan kan, seluruh Indonesia itu kan menggunakan listrik, setiap rumah. Nah, tapi PLN ini apakah sering membantu negara, membantu APBN? Ini baru PLN, belum lagi Telkom. Hampir setiap orang Masya Allah ya menggunakan jasa internet. Walaupun toh Telkom dengan dengan telekomunikasi seluler, Telkomsel kan beda, tetapi kan kerjasama. Telkom dengan Telkomsel kerjasama. Ini perusahaan-perusahaan seperti ini, Masya Allah. Belum lagi nanti pupuk nih, pupuk Indonesia. Belum lagi nanti pertambangan yang lain seperti PT Freeport. Nah, ini kan aneh sekali, Indonesia itu aneh sekali. Nah, yang paling aneh lagi, tatkala ada seseorang yang menjadi Menteri BUMN kemudian tidak mampu memperbaiki perusahaan yang rugi di bawahnya BUMN selama 2 periode misalnya ya kan, dia 1 periode itu ya, kalau korupsi di Pertamina kan jelas tahun 2018 sebelum Erick Thohir menjadi Menteri BUMN tahun 2018. Tapi setelah itu Erick Thohir menjadi Menteri BUMN tahun 2019, tahun 2020, 21, 22, 23, 24. Nah, terjadinya korupsi kan di situ besar-besaran. Di samping itu banyak sekali kan BUMN yang rugi di mana-mana. Nah, anehnya saudara Erick Thohir ini tidak mau mengundurkan diri. Dan apakah adil kalau presiden membiarkan terus? Bahkan setelah tidak sukses diangkat lagi menjadi Menteri BUMN.
Seolah-olah Indonesia ini sudah kehabisan stok orang-orang yang mumpuni, ya. Orang-orang yang mumpuni, yang baik, yang jujur, yang cerdas dan tegas, terutama tegas nih memberantas koruptor-koruptor nih untuk menjadi Menteri BUMN. Sebenarnya yang dibutuhkan di Menteri BUMN itu, kalau orang Indonesia yang cerdas banyak, jujur ini ya harus jujur ini, jujur, baik dan tegas memberantas para koruptor, itu yang penting. Jadi memberantas, membasmi para koruptor. Nah, kalau Bapak Erick Thohir misalnya nih dipecat dari Menteri BUMN, biarkan saja Bapak Erick Thohir fokus menjadi Ketua Umum PSSI. Kan Bapak Erick Thohir tatkala menjadi Ketua Umum PSSI, sepak bola kita ini kan mulai melejit nih. Nah, biarkan beliau menjadi Ketua Umum PSSI, biar fokus ngurusi PSSI agar bola Indonesia berjaya di mata dunia. Nah, perlu kita buat satu klausul nih ya, begini. Ketika ada salah satu perusahaan milik BUMN yang selalu rugi, apalagi dikorupsi, maka sebaiknya Menteri BUMN diberi kesempatan untuk memperbaikinya selama 2 tahun. Jika selama 2 tahun masih tidak mampu memperbaikinya, maka sebaiknya Menteri BUMN mengundurkan diri. Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sejak tanggal 23 Oktober tahun 2019 diangkat oleh Presiden Joko Widodo sampai masa akhir jabatan Jokowi di akhir tahun 2024. Kemudian Presiden Prabowo mengangkat kembali Bapak Erick Thohir menjadi Menteri BUMN. Apakah itu jiwa kesatria? Jika BUMN banyak yang rugi dan dikorupsi di mana-mana hingga ratusan triliun rupiah, namun Menteri BUMN tidak mau mengundurkan diri, apakah itu adil bagi Presiden yang tidak segera memecatnya? Seolah-olah di negeri ini sudah kehabisan stok orang yang mumpuni, yang mampu betul-betul mumpuni, baik, jujur, cerdas dan tegas untuk menjadi Menteri BUMN. Sekali lagi, biarkan Bapak Erick Thohir fokus menjadi Ketua Umum PSSI agar sepak bola Indonesia makin berjaya di dunia. Nah, jangan lupa terus suarakan revolusi damai, bubarkan DPR RI. Revolusi damai, bubarkan DPR RI. Karena siapa tahu para koruptor dan para mafia itu ada kong kali kong di backup oleh oknum-oknum yang menjadi anggota DPR RI kita. Oleh sebab itulah, mari suarakan revolusi damai, bubarkan DPR RI dan Presiden serta Wakil Presiden hendaklah berani untuk menjadi pemimpin revolusi damai. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.